kami akan mendiskusikan mengenai konsep where to dalam UBD atau Understanding by Design dalam perencanaan pembelajaran. Langsung saja, ini sudah ada teman-teman yang akan berdiskusi. Yang sebelumnya kami sudah mengobservasi sekolah yaitu SMK Saraswati Sukoharjo. Nah, hasil observasinya itu akan kami diskusikan dalam video ini dan selamat menyimak hasil dari observasi kelompok kami. Langsung saja ya Kak ya. Akan saya mulai untuk beberapa pertanyaan. Dari yang pertama adalah konsep W atau where is it going and why. Yang pertama pertanyaannya, apa tujuan pembelajaran yang ditetapkan oleh guru yang diobservasi? Silahkan kita yang mau menjawab. Oke, saya izin untuk menjawab pertanyaannya ya Kak. Jadi memang dalam modul ajar sendiri, guru telah memberikan suatu tujuan dalam pembelajaran, yaitu peserta didik diharapkan mampu untuk menjelaskan dan memahami konsep mengenai 5R di tempat kerja atau di tempat belajar. Namun memang pada saat observasi dalam kenyataannya itu guru hanya mencapai tujuannya itu membuat posternya saja. Jadi siswanya itu hanya mencapai tujuan yang pertama saja, yaitu untuk menciptakan atau menjelaskan konsep poster 5R-nya saja. Jadi di situ output akhirnya siswa diminta membuat poster 5R di Canva. Nah, sebelumnya guru itu sudah memberikan suatu gambaran bagaimana konsep 5R yang ada di tempat kerja. Yang satunya itu tentang konsep kantor yang masih kotor dan berantakan, dan yang satunya konsep kantor yang sudah bersih dan rapi atau sudah menerapkan 5R. Nah, outputnya hanya itu saja, hanya sebuah poster yang ada di Canva. Namun guru tidak memberikan atau memberikan atau membuat anak-anak itu untuk bisa mengimplementasikan konsep 5R-nya itu dalam kehidupan sehari-hari. Jadi memang hanya prakteknya saja, hanya membuat output poster, tapi tidak diterapkan atau dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Apa sih misalnya dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya kita bisa membuat video tentang pemanfaatan 5R ini di sekolah ataupun di lingkungan di rumah gitu. Nah, itu tidak dilaksanakan oleh guru seperti itu. Nah, jadi belum ini yang mencapai pembelajaran yang bermakna dalam coding learning-nya. Oke, untuk selanjutnya pertanyaan, bagaimana posisi kemampuan peserta didik dilihat dari tujuan pembelajaran saat diobservasi itu? Kalau posisi dalam pembelajarannya di awal memang sudah terlihat bahwa siswa ini mampu untuk mengikuti pembelajaran dalam artian bisa memahami konsep 5R-nya ini. Karena memang sedemikian rupa guru itu sudah memberikan suatu konsep tentang 5R yang di awal tadi ya. Jadi guru sudah memberikan visual apa itu konsep 5R ya, dengan materi yang tadi kantor yang masih kotor dan yang sudah rapi itu tadi ya. Jadi setelah diberikan visualisasi atau gambar mengenai kantor yang sudah bersih dan rapi, yang satunya kantor yang masih kotor dan berantakan, setelah itu siswa mampu mengidentifikasi mana yang kantor yang sudah menerapkan 5R dan mana yang belum gitu. Jadi memang konsep dasarnya seperti kebersihan, kerapihan, dan perawatan di lingkungan kerja, siswa itu sudah memahami dari gambar pemantik yang tadi diberikan. Baik, itu yang kedua. Yang ketiga, secara singkat ya Pak, mengapa tujuan pembelajarannya itu dibuat seperti itu? Adakah data-data yang didapatkan dari saat observasi atau wawancara dengan guru? Iya, itu disesuaikan dengan teori pembelajaran ya. Memang tujuan pembelajaran itu menggunakan kata-kata operasional. Karena kata-kata operasional ini mencakup kemampuan peserta didik seperti psikomotorik, afektif, kognitif, yang semua itu kemampuannya itu dapat terukur gitu. Nah, dalam konsep 5R ini siswa belum menerapkan konsep afektifnya. Seperti yang dalam tujuannya tadi ya. Memang siswa ini hanya dituntut untuk menciptakan suatu
poster soft file aja ya, atau poster digital dalam bentuk Canva, atau nanti outputnya bisa PDF atau JPEG ya, tapi memang outputnya hanya itu saja, tapi tidak peserta didik ini belum mampu mengimplementasikan pentingnya penerapan konsep 5R di tempat kerja ataupun di sekolah. Jadi memang lagi-lagi dalam tujuan pembelajarannya itu belum tercapai. Kalau tadi memang dalam tujuan capaian yang ada di modul maupun tujuan yang memang ada di teori ya, khususnya di afektif itu sendiri. Lanjut untuk pertanyaan nomor 4 Mbak. Dari 6 unjuk kinerja itu mana unjuk kinerja yang dipakai oleh guru saat Mbak mengobservasi kegiatan pembelajaran? Ya, untuk unjuk kinerja yang dipakai adalah unjuk kerja atau hasil atau produk ya. Jadi tugas ini berfokus untuk mendapatkan hasil akhir yang mana tadi disebutkan adalah suatu poster dengan konsep 5R ya. Jadi memang unjuk kinerjanya adalah hasil dari produk itu sendiri. Tujuannya untuk apa? Untuk siswa dapat memahami konsep 5R itu sendiri. Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Apa kriteria yang akan dinilai atau dipahami oleh guru terhadap siswa ini? Kriterianya memang kita menggunakan rubrik penilaian presentasi. Jadi memang siswa ini setelah menciptakan suatu poster digital di Canva, guru itu meminta siswanya untuk mempresentasikan hasil pembuatan posternya itu di depan kelas. Nah, dalam presentasi tersebut guru membuat suatu rubrik penilaian 1 sampai 4. Yaitu ada sangat baik, cukup, dan kurang. Kategorinya kalau baik itu 80 sampai 100, kalau sangat baik itu 80 sampai 100, baik 65 sampai 79, cukup 40 sampai 64, dan kurang 0 sampai 39. Jadi sudah ada di dalam rubrik penilaiannya juga ya untuk kriteria dan kategorinya. Iya, betul. Oke, selanjutnya untuk poin B itu sudah dijelaskan dan kita memasuki ke poin H atau buku student. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengunggah pemikiran untuk melibatkan semua peserta didik dalam ide-ide besar dan melakukan unjuk kinerja? Jadi apa yang dilakukan guru untuk untuk tindakan ini? Iya, baik. Di sini saya langsung menjawab ya Mbak Vina, bahwasanya pada hasil observasi yang telah dilakukan kemarin itu guru menggunakan cerita atau fenomena di dalam kehidupannya sehari-hari sehingga yang relevan dengan topik yang akan dibahas di pelajaran tersebut. Nah, dalam hal ini tuh guru memberikan sebuah sajian gambar yang telah dijelaskan oleh Mbak Rima tadi sebelumnya, yang di dalamnya terdapat perbandingan antara dua gambar itu tadi yang nantinya memunculkan suatu pemikiran bagi peserta didik terhadap gambar yang disajikan. Nah, adanya pertanyaan pemantik itu juga nantinya memunculkan pemikiran baru sehingga nanti membuka pada awal pembelajaran dan mengarah kepada topik yang akan kita pelajari, yakni pemahaman 5R itu tadi. Lalu Mbak Dewi, situasi apa saja yang melibatkan peserta didik untuk membuat ide-ide besar segera menarik, konkret, dan sangat penting? Itu apa yang dilihat? Nah, ini pada hasil yang kemarin observasi itu guru belum memberikan aktivitas seperti halnya studi kasus atau simulasi kepada peserta didik yang sehingga nantinya itu direlevankan dengan pengalaman mereka sehari-hari. Tetapi sebenarnya kalau menurut saya guru itu bisa melakukan bentuk pengembangannya kepada peserta didik untuk menganalisis nih berbagai bentuk studi kasus untuk penerapan terkait dengan 5R di dalam kehidupannya sehari-hari. Contohnya memberikan beberapa bentuk penerapan 5R di lingkungan sekolah yang benar itu seperti apa sehingga ada contoh konkret di dalam sekolah itu tadi. Ya, baik. Baik. Dari pemaparan tadi ya, bagaimana pendekatan penyampaian materi sehingga mengajarkan minat dan keingintahuan terhadap materi itu apa yang dilakukan? Oke, dari yang telah saya observasi, guru itu mengajukan pertanyaan esensial yang memicu rasa ingin tahu mereka. Misalnya nih, bagaimana cara kita mengajak agar lingkungan sekitar ini bisa bersih. Jadi bagaimana cara mengajak untuk menjaga kebersihan lingkungan,
Nah, pada saat tersebut guru belum memberikan studi kasus yang relevan dalam proses pembelajaran, sehingga saat itu peserta didik kiranya masih belum memunculkan rasa penasaran yang tinggi terhadap pembahasan materi 5R. Jadi belum terpacu untuk istilahnya keingintahuannya lah terhadap materi yang akan dipelajari. Oke, selanjutnya. Jadi peluang macam apa yang bisa menopang minat pelajar, terutama ketika keadaan pembelajaran terasa sulit? Kalau diobservasi kemarin tuh guru belum melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, karena pada dasarnya saat itu semua kemampuan siswa dianggap sama. Tetapi menurut saya guru itu bisa memberikan proyek secara kolaboratif yang sesuai dengan minat dan gaya belajar mereka, terutama membagi sesuai dengan gaya belajarnya yang nanti akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing peserta didik, sehingga hasil atau tujuan pembelajaran yang ingin dicapai itu bisa sesuai dengan minat mereka. Apalagi saat ini kurikulum merdeka yang disesuaikan dengan gaya dan minat belajar mereka. Setuju dengan selanjutnya, apa saja hambatan yang terjadi yang menimbulkan kecilnya pengambilan risiko, rendahnya imajinasi, dan kurangnya keberanian untuk mempertanyakan dan ketidakmampuan memutuskan dalam proses ini? Oke, untuk hambatannya mungkin di beberapa lokasi atau di sekolah yang lain pasti halnya juga sama, peserta didik itu kurang aktif dalam hal pembelajaran. Nah, sehingga proses pembelajaran ini kan hanya didominasi oleh gurunya sendiri ya. Nah, tetapi di saat saya observasi di lingkungan sekolah Saraswati itu lingkungan sekolahnya sebenarnya sudah mendukung terkait dengan komputerisasi, jaringan, dan lain-lain. Dalam hal itu, menurut saya guru itu bisa memanfaatkan hal yang ada di lingkungan sekolah itu untuk menunjang pemberian materi terhadap 5R itu tadi. Nah, selain itu guru juga bisa memberikan stimulus pada awal pembelajaran yang meningkatkan terkait dengan daya pikir, atau halnya seperti yang saya sampaikan bagaimana caranya mereka agar memicu keingintahuan yang tinggi terhadap pembelajaran ini nanti. Jadi memunculkan ide-ide dalam penerapan materi pembelajaran. Baik, untuk selanjutnya adalah poin E, kita masuk di poin E, yaitu explore, equip, dan experience. Pertanyaan pertama, bagaimana caranya peserta didik akan terlibat dalam mengeksplorasi ide-ide besar dan pertanyaan penting? Saya jawab ya Mbak. Jadi cara guru untuk melibatkan peserta didik dalam hal mengeksplorasi ide besar itu dilakukan dengan memberikan tutorial singkat terkait dengan bagaimana menggunakan aplikasi Canva. Kenapa tutorial singkat? Agar mereka bisa mengeksplorasi sendiri. Jadi itu nanti akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan bagaimana berikutnya cara menggunakan atau cara mendesain, cara memilih warna dan sebagainya, itu agar dieksplorasi secara mandiri oleh peserta didik begitu. Jadi setelah memberikan tutorial, mereka bisa mengeksplorasi fitur-fiturnya sendiri, lalu memilih desain yang sesuai dengan tema poster 5R yang mereka pilih begitu. Baik, itu tadi tentang Canva ya, diberikan tutorial. Kegiatan belajar apa untuk penampilan kemampuan puncak siswa, pekerjaan rumah atau pengalaman di luar kelas yang mungkin bisa diperlukan untuk memungkinkan siswa mengembangkan dan memperdalam pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Nah, caranya yang dilakukan pada saat observasi kemarin itu, guru meminta siswa untuk mempresentasikan poster 5R-nya seperti yang sudah dijelaskan oleh Mbak Rima tadi. Jadi setelah membuat poster, mereka lalu mempresentasikan secara bergiliran kelompoknya di depan kelas gitu Mbak. Jadi di situ nanti juga melatih keberanian berpikir kritis, bagaimana cara mereka menanggapi pertanyaan-pertanyaan mungkin dari kelompok lain atau dari guru, melatih public speaking mereka seperti itu. Namun untuk pekerjaan rumah dan juga pengalaman di luar kelas itu memang belum dilakukan oleh guru atau belum diberikan oleh guru. Namun sebenarnya guru bisa memberikan hal tersebut bisa diwujudkan dengan cara melakukan observasi. Jadi memberikan proyek kolaboratif kepada siswa agar mereka melakukan observasi ke suatu instansi, mungkin agar bisa melihat secara langsung bagaimana penerapan 5R di tempat kerja atau mungkin di lingkungan mereka sendiri di sekolah seperti itu Mbak.
Baik, itu yang sudah dilakukan guru ya, sama mungkin saran-saran sedikit. Selanjutnya memasuki tentang konsep R ya ini ya, reading, revisit, dan revise. Pertanyaan pertama, bagaimana guru mengatur peserta didik ini dan atau dipandulah untuk memikirkan kembali pemahaman mereka tentang ide-ide penting. Itu dilakukan guru dengan cara di akhir pembelajaran guru memandu siswa untuk membuat suatu kesimpulan. Jadi mereka menyelaraskan pemahaman setelah melakukan pembelajaran. Apakah mengelaborasi pemahaman begitu Mbak? Jadi agar menjadi satu pemahaman yang sama. Apa yang sudah mereka pelajari, apa saja agar sudah padu gitu jadi satu. Dan untuk biasanya diawali guru dengan pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, apa yang sudah kalian pahami tentang prinsip 5R seperti itu, atau mengapa menerapkan prinsip 5R itu penting di dalam kehidupan kita. Terus selanjutnya, bagaimana produk dan pertunjukan peserta didik di dalam pembelajaran itu supaya dapat ditingkatkan melalui revisi berdasarkan penilaian diri dan 4 kali dilakukan. Jadi pada saat proses presentasi itu, setelah mereka presentasi antara guru dan juga siswa kelompok yang lain itu memberikan umpan balik, memberikan tanggapan. Jadi mungkin memberikan pertanyaan, kritik, saran yang membangun begitu. Dan setelah itu nanti mereka yang presentasi, peserta didik yang presentasi itu merevisi, memperbaiki dari apa yang sudah disarankan atau masukan yang membangun itu tadi baik dari guru maupun dari peserta didik yang lain. Selanjutnya, bagaimana peserta didik didorong oleh guru untuk menemukan pembelajaran dan kinerja mereka? Pada akhir pembelajaran guru mengajak peserta didik melakukan refleksi. Nah, dengan mengajukan pertanyaan juga, misalnya bagaimana kesanmu terhadap pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini, atau pemahaman baru apa yang kalian dapat setelah kita belajar materi 5R pada hari ini. Oke, selanjutnya pada poin E, yaitu execute dan evaluate. Yang pertama, bagaimana cara peserta didik dibimbing oleh guru dalam penilaian diri, evaluasi diri, dan penyesuaian. Oke, saya izin menjawab ya Mbak. Dari pertanyaan tersebut, memang peserta didik diberi kesempatan untuk menyampaikan terkait kendala pada saat pengerjaan poster itu ya. Jadi kan memang mungkin ada beberapa siswa yang memang masih belum kenal banget sama Canva ya. Misalnya yang memang ada yang sudah memang, tapi ada juga yang beberapa yang belum kan. Jadi mungkin kendalanya terhadap permainan atau dalam otak-atik fiturnya itu ya. Jadi memang kan fiturnya di Canva itu kan memang banyak sekali ya, dari warna, mungkin bentuknya, ataupun template-nya kan bermacam-macam. Mungkin di situ siswa diberikan kesempatan untuk memberikan komentar ataupun kesulitan yang tadi dirasakan pada saat pembelajaran atau pada saat pembuatan posternya itu. Jadi setelah tadi di awal sampai akhir pembelajaran itu kesimpulannya apa? Apakah memang dalam prakteknya itu siswa belum bisa menciptakan poster, ataupun dalam kesimpulannya itu memang sudah bisa 100% gitu. Memang ada yang sudah bisa 100% dan ada yang menarik juga dan memang bisa ibaratnya di display ya, mungkin bisa di sekolah, di mading sekolah gitu. Ada yang memang perlu bantuan khusus dari guru sendiri. Namun pada kenyataannya, walaupun memang siswa diberikan kesempatan untuk memberikan kekurangan ataupun kendala, kurangnya adalah guru belum memberikan lembar penilaian diri yang dapat digunakan untuk mengevaluasi diri. Misalnya tadi kendala-kendala yang tadi belum dituliskan ke dalam suatu tulisan ataupun lembaran ya. Mungkin kalau ditaruh di lembaran kan mungkin akan mudah diingat ke depannya ya. Jadi misalnya siswa A kurangnya mungkin di desain, siswa B mungkin di konsep gitu. Jadi hanya secara lisan saja, mungkin nanti
seminggu 2 minggu itu akan lupa. Tapi kalau misalnya ada lembaran penilaian kan pasti ada buktinya kalau misalnya siswanya ini kurangnya gimana, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana peserta didik akan terlibat di dalam evaluasi diri akhir untuk mengidentifikasi diri atau menetapkan tujuan masa depan dan memiliki semangat belajar lagi? Oke, untuk hal tersebut guru hanya memberikan umpan balik berupa rencana pembelajaran atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan untuk pertemuan yang akan datang. Jadi hanya sebatas itu saja umpan baliknya. Jadi bukan terhadap refleksi pembelajaran dari awal sampai akhir, namun hanya umpan balik berupa rencana kegiatan pembelajaran yang akan datang. Seperti itu saja sih mengenai observasi yang kemarin itu. Baik, pertanyaan terakhir untuk poin E ya. Bagaimana peserta didik akan dibantu oleh guru untuk melihat dari apa yang telah mereka pelajari dan apa yang membutuhkan penyempurnaan lebih lanjut? Oke, dalam hal ini guru hanya melakukan asesmen formatif saja yang proyek pembuatan Canva tadi ya. Jadi dari kemampuannya bisa dilihat dari situ. Namun memang kekurangannya adalah memang guru ini memang tidak memberikan refleksi pada kegiatan akhir pembelajaran ya. Jadi refleksinya itu memang hanya sekedar umpan balik kegiatan yang selanjutnya, terus hanya kendalanya saja, tapi tidak menyeluruh apa refleksi dari awal sampai akhir. Jadi hanya sebatas menyampaikan kendala, kekurangannya apa, tapi tidak disimpulkan dari awal sampai akhir seperti itu. Jadi belum ada ini ya refleksi yang berkelanjutan. Iya, betul. Selanjutnya untuk poin T atau tailor to student. Ada pertanyaan yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan perkembangan gaya belajar atau pengetahuan sebelumnya dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Itu apa yang dilakukan guru saat pembelajaran? Oke, berdasarkan hasil observasi yang kemarin, Mbak, jadi untuk kegiatan pembelajaran guru itu mengakomodasikan siswa atau peserta didik itu dalam pembuatan yang poster tadi. Nah, sehingga guru ini melakukan pembagian kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas membuat poster itu tadi. Sebenarnya ada hal lain juga, bisa guru itu memberikan pretest yang nanti berisikan bagaimana sih gaya belajar mereka, pengetahuan mereka sebelumnya yang digunakan pada saat pembelajaran itu berlangsung. Sebenarnya bisa seperti itu, tetapi kemarin guru hanya membagi peserta didik ke kelompok-kelompok kecil gitu aja. Baik, selanjutnya, bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran bila terjadi perubahan kondisi tadi? Apa yang dilakukan guru? Oke, berdasarkan hasil wawancara kemarin, saya itu mewawancarai langsung kepada guru yang diobservasi itu yang istilahnya, jadi menyatakan bahwa jika terjadi perubahan kondisi, misalnya nih ketika pembagian kelompok peserta didik kan biasanya apa ya istilahnya kayak rame gitu, tidak kondusif, memakan banyak waktu. Nah gitu, guru akan mengambil alih untuk menunjuk siswa secara acak dalam pembagian kelompok tersebut. Nah langkah itu atau hal itu dilakukan agar pembelajaran ini tetap berjalan sesuai waktu atau JP yang telah ditentukan. Meskipun sebenarnya sepenuhnya pendekatan ini kan apa ya istilahnya perlu mempertimbangkan lah antara kebutuhan dan karakteristik peserta didik dalam pembelajaran, tetapi hal itu perlu dilakukan apabila kondisi tidak memungkinkan. Oke, selanjutnya ini poin terakhir yaitu poin O. Pertanyaan pertama, pengalaman belajar apa yang paling baik sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam pemahaman peserta didik itu apa yang terjadi di dalam proses pembelajaran? Ya, sesuai dengan hasil observasi kemarin ya Mbak, yang dilakukan guru itu mengajak peserta didik membuat poster penerapan budaya 5M itu tadi, yang meliputi ringkas, resik, rapi, rajin, dan juga rawat menggunakan aplikasi Canva. Nah, di mana ini mendorong peserta didik untuk belajar kreatif ya, mengkreasikan, mendesain, memilih warna, menentukan informasi yang
mendesain mendesain poster yang informatif, dan juga dapat menyampaikan pesan atau isi poster tersebut agar mudah dipahami oleh pembaca, begitu Mbak. Oh iya, baik. Selanjutnya, bagaimana guru meminimalkan kemungkinan kesalahpahaman yang mungkin terjadi selama proses pembelajaran itu? Nah, hal yang dilakukan oleh guru kemarin itu dengan memberikan asesmen formatif. Jadi asesmen formatif ini salah satu tindakan bertahap sebelum asesmen sumatif, di mana asesmen formatif ini memastikan bahwa pada setiap tahapannya itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan, begitu. Di mana setelah asesmen formatif itu juga guru bersama dengan siswa membuat kesimpulan. Jadi di kesimpulan itu terjadi elaborasi pemahaman antara guru dan juga siswa. Jika sudah sepakat itu nanti baru dilanjutkan lagi ke tahap belajar selanjutnya, begitu Mbak. Baik. Baik, pertanyaan terakhir ya. Bagaimana mengatur dan mengurutkan pengajaran dan pembelajaran untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas itu apa yang dilakukan guru? Yang dilakukan guru itu kemarin guru sebelum melakukan pembelajaran itu yang pastinya sudah menyiapkan modul ajar atau rancangan rencana pembelajaran. Jadi sudah disesuaikan dengan tujuan pembelajaran yang di situ mencakup ya tujuan pembelajaran, terus model metode apa yang mau disampaikan oleh guru, materi apa, begitu menyesuaikan dengan keadaan tadi. Nah, di mana menyusun modul ajar itu juga berdasarkan dengan alur tujuan pembelajaran dan juga capaian pembelajaran yang sudah ditetapkan agar sesuai kurikulum nasional, begitu Mbak. Baik, itu tadi kita sudah membreakdown hasil observasi kita tentang konsep Wertu dalam perancangan pembelajaran dan pengajaran di SMK. Itu tadi juga sudah hasil observasinya sudah kami bedah berdasarkan pertanyaan-pertanyaan itu, dan hasilnya memang dalam pelaksanaannya sudah menuju ke pengimplementasian dari UBD tentang Wertu ini. Akan tetapi masih perlu banyak perbaikan ya, yang mungkin bisa ditingkatkan untuk mencapai pembelajaran yang efektif dan bermakna. Nah, itu dulu dari kami dari Gang Sal Bestari. Terima kasih telah menonton video kami. Kami pamit. Salam dan bahagia. Salam.